Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya di channel RA Channel, yang mana channel ini akan selalu memberikan trailer, sinopsis serta prediksi sinetron terpaksa menikahi tuan muda tentunya. Akan tetapi sebelum masuk ke topik utamanya, RA Channel mengajak para sahabat-sahabat untuk selalu menyimak hingga akhir pembahasan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel kami. Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Tentunya sinetron terpaksa menikahi tuan muda tayangannya selalu ditunggu dan selalu dinanti oleh para penggemar dan pemirsanya di rumah. Melanjutkan di episode sebelumnya, yang dimana di segmen yang satu ini terlihat Alexa dan Andrew tengah mendatangi pengadilan pada waktu itu. Diceritakan di episode sebelumnya bahwa Alexa melayangkan surat gugatan perceraian kepada Andrew. Akan tetapi nampaknya Andrew pun tidak terima pada waktu itu, dan nampaknya Andrew pun mengambil tindakan yang dimana ia lagi-lagi mengancam Alexa untuk mencabut gugatan perceraiannya tersebut. Lantas Alexa pun tidak bisa berbuat apa-apa dan ia pun langsung menuruti apa yang diinginkan oleh Andrew. Di segmen ini diperlihatkan bahwa Alexa dan Andrew pun mendatangi kantor pengadilan. Lantas di bawah ancaman dari Andrew, di segmen ini diperlihatkan bahwa Andrew pun mengancam untuk Alexa mencabut gugatannya pada waktu itu ke pengadilan. Lantas Andrew pun terus mendampingi Alexa dan ia pun mengancam Alexa. Di segmen ini diperlihatkan bahwa Alexa pun memberikan surat gugatan perceraiannya kepada petugas kantor pengadilan pada waktu itu dan mengatakan kepada petugas tersebut bahwa dirinya akan mencabut gugatan perceraiannya kepada Andrew. Petugas tersebut pun mengatakan kepada Alexa dan Andrew untuk memeriksanya kembali dan mempersilahkan mereka untuk menunggu dan sambil duduk di tempat yang sudah disediakan. Tentunya Alexa pun tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu itu karena ia sudah di bawah ancaman Andrew tentunya. Sementara itu setelah mereka selesai mengurus-ngurus pencabutan gugatan perceraiannya pada waktu itu, Andrew dan Alexa pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, lantas Andrew pun memperlihatkan sesuatu yang penting kepada Alexa. Di segmen ini diperlihatkan bahwa lagi-lagi Andrew pun mengancam kembali Alexa. Jika ia berani kabur dari rumah Andrew, tentunya Andrew pun tidak akan segan-segan untuk menghabisi Alexa, kata Andrew kepada Alexa. Tentu saja Alexa pun sangat ketakutan pada waktu itu dengan ancamannya tersebut, dan ia pun berniat akan kabur kembali. Akan tetapi di segmen ini diperlihatkan bahwa Andrew pun memperlihatkan sesuatu yang penting, yaitu sebuah CCTV di kamar serta di seluruh ruangan yang ada di rumah Andrew. Tentunya sudah dipasangi CCTV oleh Andrew pada waktu itu. Lantas Andrew pun menunjukkan hal tersebut kepada Alexa. Alexa pun bingung dan ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati dan pikirannya, bagaimana saya bisa keluar dari rumah ini? Apakah saya harus bertahan terus-menerus dengan Andrew, kata Alexa kepada dirinya sendiri. Lantas Alexa pun tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu itu karena ia memang di bawah ancaman Andrew. Akan tetapi pikirannya masih terus saja keluar dan ia pun akan terus berusaha untuk keluar dari belenggu Andrew tentunya, yang dimana ia sudah tidak nyaman lagi bersama dengan Andrew karena Andrew selalu menyiksa dirinya. Sementara itu David pun tidak akan tinggal diam. David pun akan terus berusaha untuk menyelamatkan Alexa dari genggaman Andrew tentunya, mengingat David masih sangat mencintai Alexa. Sementara itu cerita pun beralih ke Anna, yang dimana di segmen ini diperlihatkan nampaknya Anna pun tengah berbahagia pada waktu itu. Di segmen ini diperlihatkan bahwa Anna pun berbicara pada dirinya sendiri bahwa dirinya sangat bersyukur dengan pencapaiannya yang telah ia dapat untuk saat ini.
ia pun sudah menyusun rencana-rencana baru untuk masa depan dirinya dan melupakan masa-masa lalu yang dimana masa lalu tersebut sangat pahit bagi dirinya. Ana pun akan melangkah lebih maju daripada kehidupannya yang lalu. Akan tetapi di episode sebelumnya nampaknya Reno pun sudah menemukan jejak Ana, yang dimana Reno pun tidak akan melepaskan Ana kembali. Sementara itu cerita pun beralih ke suatu tempat yang dimana di scan diperlihatkan nampaknya sedang ada keramaian. Di tempat tersebut terlihat bahwa ada pihak kepolisian, wartawan, dan serta yang lainnya. Lantas wartawan tersebut memberitakan sebuah berita penting pada waktu itu, yang dimana nampaknya terjadi kecelakaan atau terjadi kebakaran di sebuah rumah. Lantas berita tersebut pun sampai kepada Abimana. Abimana pun nampak melihat berita tersebut di pagi hari. Lantas ia pun mengatakan kepada Kinanti bahwa berita tersebut adalah memberitakan soal Anita. Tentunya Abimana pun masih mempunyai rasa iba pada waktu itu kepada Anita, yang dimana nampaknya Anita pun mengalami kecelakaan. Entah Anita yang membuat kecelakaan tersebut, karena di episode sebelumnya diceritakan bahwa Anita merencanakan sesuatu terhadap Priska, yang dimana Anita akan menyingkirkan Priska. Entah memang disengaja oleh Anita soal kecelakaan tersebut. Akan tetapi di scan ini diperlihatkan bahwa Abimana pun meminta izin kepada Kinanti. Ia akan menuju ke lokasi tersebut dan ia pun akan memantau bagaimana kondisi Anita pada waktu itu. Lantas Kinanti yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abimana pun nampak menyetujui hal tersebut. Dan Kinanti pun mengatakan kepada Abimana bahwa Abimana harus berhati-hati. Dan tentunya Abimana pun sudah mempunyai rencana baru, yang dimana ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap Anita. Apakah ini memang rencana Anita atau memang real kecelakaan pada waktu itu. Nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode kali ini. Tentunya jangan lewatkan tayangannya.